Saya Bernard dari kelas pengembangan sistem informasi ingin menjawab soal-soal UTS sebagai berikut. Soal nomor 1 adalah jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Lalu jawabannya adalah karakteristik sistem informasi antara lain dapat dilihat dari cirinya berdasarkan sistem tersebut dikemukakan bahwa karakter sistem berkaitan dengan adanya beberapa faktor antara lain memiliki elemen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem atau output, lalu ada pengolah sistem, dan sasaran sistem. Untuk klasifikasi sistem, setelah kita mengetahui karakteristik dari suatu sistem, selanjutnya adalah mengenai klasifikasi sistem. Pembagian sistem menurut saya sifatnya antara lain ada sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem tertentu, sistem tak tentu, sistem sederhana, dan sistem tertutup. Lalu untuk soal nomor 2, jelas siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya. Tim pengembang ada project koordinator. Dia bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara optimal dan harmonis. Lalu ada sistem analis dan desain. Dia memberikan masukan, solusi, desain sistem baru. Lalu ada programmer, membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Lalu ada teknisi, menetapkan konfigurasi-konfigurasi hardware yang tepat agar bekerja secara optimal. Lalu ada database administrator, bertanggung jawab dalam suatu sistem database yang mencakup pola struktur data, integritas data, dan memberikan hak akses pada user. Lalu ada dokumenter, membuat dokumentasi sistem, mencakup buku operasional, aplikasi, dan sistem. Lalu ada software tester, menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Lalu ada graphic designer, untuk mendesain aplikasi berbasis graphic user interface atau GUI. Lalu soal nomor 3, jelaskan tahapan-tahapan dalam SDLC dan contoh kasusnya. Tahapan-tahapan SDLC ada perancangan. Itu fase perencanaan adalah proses dasar untuk mengetahui mengapa sebuah sistem harus dibuat. Lalu aktivitas-aktivitasnya meliputi pembentukan dan konsolidasi tim, mendefinisikan kedua ruang lingkup, dan mengidentifikasi apakah masalah bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Lalu ada analisis sistem. Analisis sistem akan melakukan berbagai cara macam analisis terhadap sebuah sistem yang sudah ada. Dan analisis sistem itu menyangkut mencari memecahkan masalah, peluang, solusi. Lalu ada analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem dan mendefinisikan kebutuhan sistem. Lalu ada desain pemodelan secara konseptual yang harus diubah menjadi pemodelan data logika, di mana data ini akan diimplementasikan ke dalam database. Pada proses transformasi ini dapat terjadi kombinasi pengintegrasian model data konseptual menjadi model data logika. Lalu ada implementasi. Fase implementasi adalah proses pembangunan dan penguji sistem. Dan aktivitas-aktivitasnya adalah sebagai berikut: pembuatan database sesuai sistem skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, lalu ada pengujian dan perbaikan aplikasi. Lalu ada uji coba atau testing.
Sistem yang telah dibuat dikembangkan tidak langsung digunakan secara umum atau diluncurkan secara komersil, melainkan harus diuji coba atau testing, mencari kesalahan, dan kita harus yakin apa aplikasi yang kita buat sudah bekerja secara maksimal dan siap untuk digunakan. Lalu ada maintenance. Maintenance adalah pemeliharaan yang diimplementasikan mengikuti perkembangan dan perubahan apapun. Lalu untuk contoh kasusnya adalah sebuah GUI akan jauh lebih memudahkan pengguna software untuk berinteraksi dengan software karena tampilan GUI akan jauh lebih meminimalkan kesalahan pengguna dari user aplikasi yang berbasis konsol. Itu adalah contoh kasusnya. Lalu soal nomor 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Kalau untuk faktor kelayakan yaitu ada telos, teknikal, ekonomi, legal, operasional, dan schedule. Teknikal adalah menunjukkan aplikasi sistem yang diusulkan dapat dikembangkan, diterapkan menggunakan teknologi atau jika membutuhkan teknologi baru. Lalu ada segi ekonomi, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Lalu legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Operasional, menunjukkan apakah prosedur, keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan. Lalu ada schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Lalu untuk faktor strategi ada PDM, produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Produktivitas adalah mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang menambah nilai. Lalu ada diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Lalu ada manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi yang menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu soal yang kelima, jelaskan tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem adalah mengidentifikasi masalah. Pertama adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahap ini didefinisikan masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. Lalu yang kedua, memahami kinerja sistem yang ada. Dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah berjalan. Lalu ada C, menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisa hasil yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Lalu yang keempat, membuat laporan. Perlu dibuat laporan dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah kita lakukan. Saya rasa itu semua sudah cukup untuk menjawab soal-soal UTS yang diberikan. Sekian dan terima kasih.